Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Minggu 11 April 2021. Adapun yang menjadi tema kita adalah Yesus menampakkan diri pada Thomas, atau pada adik-adik sekalian temanya adalah Aku Percaya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy
kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Engkau masih memperbolehkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kiranya kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sekalian, bagi adik-adik sekolah minggu yang telah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu yang berupa video, sekarang kita saksikan video ayat hafalan minggu lalu. Lukas 24 ayat 6a. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Dadah. Lukas 24 ayat 6. Dia tiada di sini, dia sudah bangkit. Selamat hari Minggu, Miss. Selamat hari Paskah. Good morning. Good morning. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kenapa cari telur? Bang Dean bertanya kenapa cari telur? Karena seperti pagi-pagi Maria dan Marta pergi ke kuburan Yesus mencari jenazahnya, ternyata tidak ada dan sudah bangkit. Jadi kalau kita manusia disimbolkan dengan telur, untuk seperti ayam yang mau menetas, mau mulai kehidupan baru gitu, hidup baru, hidup lagi, bangkit. Oke, sekarang telurnya udah mama sembunyikan, cari 1 orang dan 1 telur emas. Oke, start. Ya, kalau sudah dapat 2 Dean, nanti kamu sudah. Ayo adik cari, adik langsung cari. Cariin, jangan lu nyerah, ayo. Kamu bisa. Ayo adik. Adik dicari dong, Nak. Ayo baru. Cari. Oke, come give me. Satu telur emas ya? Only 2. Sit first. Telur itu. Iya, nanti setelah adik dapat 2. Kamu pegang dulu, kamu udah dapat 2 kan? Ayo, Dek. Oke, nanti ada telur. Ayo, Adek. Dek, dicari, jangan berdiri doang kayak abang kesana kemari bongkar apa. Ayo dong. Ayo cepet. Dapat clue dari tua dia mah. Oke, satu lagi.
Tapi nanti kamu bisa dapatkan bukan telur emas jadinya. Kamu kan sudah dapat 2 tuh. Oke. Nggak sampai ke situ. Tapi ya udah kalau mau cari di situ. Yang benar mencarinya. Cari. Dipegang gitu. Nah, terus dia lagi. Sini. Ada 1 telur emas kan? Iya. Hah? Enggak. Oke. Oke, Oke. Taruh di sini. Dua-duanya udah dapat 2 1 orang ya. Enggak, ini punyamu. Iya, oke, cari telur emasnya 1. Biar selesai. Jangan dibantuin Atuh. Warna kuning dia. Enggak boleh tuh cari. Di telur emasnya Mama warnai, Mama tulis haleluya Yesus bangkit selamat Paskah. Tuh bantuin Deva. Ini kan telur emas. Ikutin lah nyarinya. Dikasih clue ya. Karena seperti yang firmannya dia digulingkan batunya, dicari di dalam, dia nggak ada, dia sudah bangkit. Berarti kamu harus gulingkan 1 batu. Dikasih clue. Artinya di balik batu dong. Ayo cari batu. Gimana ada? Cari yang ada batu. Kok itu batu kerikil tahu nak? Masa di balik batu kerikil pecah dong tuh. Cari batu. Itu kan nggak ada telurnya. Cari yang ada batu-batu lah pokoknya. Ini bukan ya? Itu asam. Itu kan nggak di balik batu. Di balik batu ya. Tak ada. Aku dapat. Ini. Iya, ayo. Dapat cicit. Dapat telur. Mana abang tadi. Pegang. Makanya itu tadi Ya, nanti mama tengok. Itu memang punya tadi. Yang dia ada. boleh lah. Sampai dapat. Bisa pakai senter. Kau belum dapat deh. Kau belum dapat. Dicari itu namanya dicari. Mana? Udah kejar lagi lah. Cari. Ayo bang sini bang. Ada loh. Ah, mungkin dipikir ngapain aku cari itu kan. Ya makanya tadi kurang. Ayo cepat, masih banyak. Cari telur Paskah. Icel dapat, Cel. Asli. Itu modal. Mana ada dapat? Ada loh telur mas. Telur. Udah langsung dibuka telur masnya. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, mari kita bernyanyi dari lagu Yesus Bangkit dan Menang. Kita nyanyikan. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang.
Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, adik-adik sekalian, ayat hafalan kita pada hari ini, Minggu 11 April 2021, terambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita atau Bibel kita berbahasa Simalungun, dan kita buka di Perjanjian Baru yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Nah, abang bacakan, nanti adik di rumah mengikutinya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi abang bacakan ya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik sekalian, ayat hafalannya dihafal dan divideokan dan tetap dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Nah, untuk challenge-nya nanti Ibu Situa Rohmawati Borusaragih akan mengirimkan challenge-nya. Dihafal ya. Untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Situa Rohmawati Borusaragih, kita bernyanyi dengan lagu Tanda Paku. Kita nyanyikan. Ada satu lagu loh Kak Indri, lagu apa itu ya Kak Indri? Kita mau nyanyi sama-sama Tanda Paku di kaki dan juga tangan. Musik! Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang jadi cerita kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih kami boleh kembali beribadah Minggu 11 April 2021. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Hadirlah bersama-sama kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Nah, tema kita adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya. Dan pada minggu ini karakter
untuk anak-anak kita adalah karakter aktif, ya, kreatif. Karakter kreatif. Selamat hari Minggu, anak-anak ibu sekalian. Sudah pernah mendengar nama Thomas kan? Tapi bukan Thomas yang di serial televisi itu loh anak-anak ibu ya. Melainkan Thomas adalah salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Masih hafal kan anak-anak ibu murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Simon yang diberi nama juga Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut juga orang Zelot, Judas anak Yakobus dan Judas Iskariot. Nah, dalam firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa murid-murid Yesus sebagai yang baru ditinggalkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Mereka sedang berbincang tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Setelah Thomas mendengar perbincangan mereka, tapi Thomas mengatakan, "Saya tidak percaya." Karena waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, Thomas tidak ada ya adik-adik ya. Maka Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya," kata Thomas. Nah, lalu setelah itu, setelah 8 hari ya, 8 hari kemudian murid-murid berkumpul kembali di dalam sebuah rumah dan kali ini ada Thomas. Thomas bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal pintu-pintu pada masa itu tertutup ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Lalu Yesus berkata langsung kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Maka pada saat Thomas mendengar perkataan itu adik-adik, dia menjadi percaya. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan dijawab oleh Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, cerita mengenai Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas ini memperlihatkan kepada kita kalau ternyata Thomas itu ragu-ragu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya kepada cerita kawan-kawannya yang sudah melihat Tuhan Yesus yang sebelumnya. Thomas merasa bahwa dia harus dapat dulu membuktikan, baru dia percaya kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Baru dia percaya. Dia percaya setelah melihat. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dan Ia telah menyertai setiap anak-anaknya. Adik-adik, coba kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus pada ayat 29. Apa dikatakan di sana? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Apakah adik-adik percaya bahwa Yesus bangkit? Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus walaupun kamu tidak melihat secara fisik, dan jadilah orang yang berbahagia. Melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini tidak hanya harus secara fisik ya adik-adik, tapi kita bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus secara rohani di dalam kehidupan kita. Misalnya melalui apa adik-adik sekolah minggu semuanya? Kita dapat melihat kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita dengan melihat orang tua kita yang sayang kepada kita. Karena orang tua kita adalah orang yang dipakai Tuhan
untuk merawat kita. Ya adik-adik ibu sekalian, anak-anak ibu sekalian, kita melihat kasih sayang Tuhan Yesus dari orang tua kita, dari guru-guru sekolah minggu juga bisa ya adik-adik. Guru-guru sekolah minggu juga baik-baik semuanya kan. Minggu yang lalu bagi-bagi goodie bag, diwarnai, ada juga makanannya di dalam ya. Semua sudah dapatkan anak-anak ibu sekalian? Loh, kita juga dapat melihat Tuhan Yesus yang sayang kepada kita melalui teman-teman kita. Teman-teman di sekolah minggu, teman-teman di rumah, saudara-saudara kita yang baik kepada kita. Sebab teman-teman kita itu juga adalah pemberian Tuhan kepada kita. Pada waktu kita sakit, Tuhan Yesus menggerakkan hati orang tua kita, menggerakkan hati teman-teman kita untuk melihat orang tua kita merawat kita melalui dokter, perawat. Mereka itu juga dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Nah sekarang anak-anak ibu sekalian sudah percaya bahwa kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita ya. Rajin belajar, hormat kepada orang tua adalah contoh yang boleh kita lakukan supaya orang lain dapat melihat dan mengetahui bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan. Oh, kayak gini rupanya anak-anak Tuhan Yesus. Semua rajin, semua berbaik hati. Anak-anak ibu sekalian, ibu percaya bahwa kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak ibu, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak ibu, ayat hafalannya boleh divideokan ya, dikirimkan nanti kepada miss-nya ya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalaupun kami tidak melihat Engkau ya Allah secara fisik, ya Tuhan kami Yesus Kristus, tapi kami percaya melalui setiap kehidupan yang kami jalani, anak-anak sekolah minggu kami yang baik-baik, orang tua kami yang baik, teman-teman kami yang baik, lingkungan kami yang baik, dan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalaupun kami tidak melihat Engkau secara fisik, Engkaulah Allah kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini melalui pelayanan seksi sekolah minggu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Kasih Yesus. Kita nyanyikan. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya diberikan kepada Bendahara Jemaat GKPS Menteng Indah.
dibawa ke gereja atau boleh juga melalui rekening, sudah ada di dalam grup orang tua murid sekolah minggu baik kelas kecil, sedang, dan kelas besar ya. Kami juga guru-guru sekolah minggu GKPS Menteng Indah mengucapkan terima kasih kepada orang tua anak-anak kami dan orang tua GKPS Menteng Indah yang sudah memberikan ucapan syukur kepada seksi sekolah minggu GKPS Menteng Indah. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami sudah memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu, kelas sedang dan kelas besar pada pagi hari ini. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami, yaitu harta yang Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu melalui orang tua anak-anak sekolah minggu. Mari ya Allah memberkati persembahan ini, supaya berguna bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga mohon tambah-tambahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu kami semuanya ya Allah, melalui kedua orang tua, melalui pekerjaan, melalui semua aktivitas. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberkati, menyertai, dan melindungi kami satu minggu ke depan ini, supaya kami boleh juga beribadah pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu, pengurus, dan semua pekerja di jemaat GKPS Menteng Indah. Terpuji dimuliakan nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang ada di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampunkan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih buat anak-anak ibu semuanya yang sudah beribadah pada hari ini Minggu 11 April 2021. Sampai jumpa dengan ibadah kita di tanggal 18 April 2021 minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.